Dolim terhadap diri sendiri, contoh adalah yang terbesar diantaranya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membiarkan diri bodoh, tidak ngaji, tidak ikut majelis, tidak tahu tentang jajanan agama, tidak tahu tentang bab sholat, tapi tidak ikhtiar untuk mencari tahu, tidak hadir ke majelis tadi, tidak nyari ilmu. Berarti secara tidak langsung ia membiarkan dirinya bodoh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'budu illallah la matluba illallah wa maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Payun puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kali salam yang salamina dibaca lantarkeun pasir sanaina eta kana sadayana terusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa cinta kepada beliau, dengan harapan mudah-mudahan pun dicintai oleh beliau sehingga nanti di yaumil akhirat kita sama-sama dapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru yang saya hormati dan kita semua hormati, muhammad di kuliah hayatihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga para sepuh dan juga yang disepuhkan, kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak memperoleh rasa hormat. Insyaallah mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, bapak-bapak yang saya hormati, masyarakat muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan bagian materi kitab Nasrul Ibad. Walaupun di jadwal harusnya sekarang kajian hadis arba'in, karena ada halangan. Saya juga dikonfirmasi oleh guru saya semalam, pun saya minta maaf telat merespon membales. Sekalian minta izin, ada teman saya satu pondok dari Tasik, beliau musibah kecelakaan tunggal malam kemarin tuh malam Kamis kejadiannya. Sampai sekarang informasi dari orang tuanya langsung masih keadaan koma, belum sadar. Insya Allah kemudian besok juga pukul 1 mau dioperasi karena ada tulang rusuknya yang patah beberapa. Jadi minta doa dari jemaah. Insya Allah ya teman saya juga santri dari pondok pesantren, mudah-mudahan keluarganya diberikan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samsul yang mendapatkan musibah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Operasi yang akan dilakukan esok hari tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Mudah-mudahan jadi wasilah ikhtiar dari keluarga besar untuk mendapatkan kesembuhan untuk beliau. Al-Fatihah. Iya, karena Allah akan selain dengan syarakat mustaqim, syarakat ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita lanjutkan biar cepat. Ini segini mantep nih. Biar cepat-cepat ngopi. Apa-apa itu masih satu Pak. Enggak ada yang gede. Namanya sekali, udah saya libatnya. Namanya sekali, hah? Hilap deui batasan. Kitab Nasrul Ibad karangan musannif ulama Ini pulin. berasal dari kitab ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Albani. Enggak usah diaduk. Mukadimah sedikit sudah disampaikan, sekarang tinggal redaksi wa min hayakunu qamama wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyarata al-akhbar khamsatu wa arba'una wal bawaqi atar. Kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Albani, di mana arti sendiri dari Nasrul Ibad itu adalah nasihat-nasihat untuk hamba-hamba. Bekal di dalamnya banyak faidah, tuntunan
di mana kita menghadapi kehidupan yang abadi, yakni akhirat, karena tidak ada bekal kecuali amal. Dan di dalam kitab ini dikhususkan di bayani al-khadimun bihati ala istidadil yaumil mi'ad. Ini bekal-bekal ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasaihul ibad ini terdiri dari 10 bab. Wa jumlatul maqalati, dan maqalahnya, maqalah itu potongan atau kalimah-kalimah yang penuh hikmah, di mana sebelumnya disampaikan karena terdiri dari beberapa hadis, kemudian athar. Maqalahnya sampai 214 maqalah. Dari 214 maqalah ini, al-ahbaru khamsatu wa arba'una, hadis ada 45 butir. Kemudian sisanya dari 214 tadi adalah athar. Hadis itu adalah ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sedangkan athar adalah ucapan-ucapan dari para sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Nasaihul Ibad ini kedepannya, jadi ada bab-babnya, bab 3 sampai bab 10. Kemudian dari masing-masing bab terdiri dari makalah-makalah, nasihat-nasihat yang terdiri dari hadis Rasulullah dan athar, yaitu ucapan sahabat-sahabat Rasulullah, yang tentu semuanya adalah nasihat yang penuh kaya dengan faidah, kaya dengan amal-amal yang diperlukan untuk kita ketika menghadapi kehidupan yang nyata, yakni akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif sebelum melangkah kemudian memulai judul baru, beliau wa ana al-ana uridu atabaru kabi'it, yani haditsaini syarifaini jalilain. Sebelum membahas satu persatu, artinya sebelum masuk di bab pertama, tadi kan ada 10 bab. Musannif pengarang kitab ini sebelum masuk ke sana, sebelum memasuki bab pertama, beliau sejak tabarukan, ngalap berkah, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi'it, yani haditsaini syarifain. Beliau menulis kemudian membacakan 2 hadis yang luar biasa agung. Makanya redaksinya panjang-panjang, di dalamnya mengandung faidah-faidah yang berasal dari asas-asas atau pokok-pokok agama, kemudian cabang-cabang agama dan adab-adabnya dimuat dalam satu hadis ini. Jadi beliau sejak tabarukan sebelum memulai bab pertama dan selanjutnya dengan mengarang kitab Nasaihul Ibad ini, kemudian ia tulis, kemudian ia bacakan hadis yang luar biasa ini. Tentu salah satunya beliau dimudahkan dalam mengarang kitabnya, kemudian dijadikan ilmu-ilmu yang tertuang di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang manfaat. Pun demikian untuk kita, mudah-mudahan karena apa yang ditulis dari kitab kemudian kita baca kemudian ikuti, itu dalam hakikatnya sudah diijazahkan oleh pengarang atau penyusun kitab. Jadi boleh kita mengamalkan doa, kemudian aurat atau betul-betul hadis atau asrar-asrar lainnya yang tertulis di kitab, walaupun tidak secara langsung diijazahkan dari guru atau siapa, hanya membaca kitab. Karena dengan membaca, apalagi mengkajinya, itu secara otomatis udah diijazahkan sama musannifnya gitu. Ya walaupun lebih afdol tentu kita menemukan aurat atau asrar lainnya diijazahkan ke guru yang mengajar kita. Tapi kalaupun tidak, hanya membaca kitab, itu secara otomatis sudah diijazahkan oleh musannif pengarangnya itu kitab. Nah, termasuk kita juga meminta barokah, keberkahan dari hadis yang luar biasa ini. Pertama, fal hadisul awal ajajani bihi al-alamatu Syekh Muhammad Al-Hatib Asy-Syami Sumal Madani Al-Hanbali. Beliau meminta tabaruk dengan hadis ini karena hadis ini satu luar biasa redaksinya, kemudian makna yang terkandungnya pun perjalanannya. Hadis ini beliau dapatkan ijazah dari gurunya beliau yang bernama Syekh Muhammad Al-Hatib Asy-Syami Sumal Madani Al-Hanbali. Syekh Muhammad Al-Hatib orang Sam, Asam, Sumal Madani, Tului Madinah, Tului. Kemudian Al-Madani, Madinah, Al-Hanbali, bangsa Hambali.
Ini ditegesin Sam, kemudian bahkan selanjutnya wahwa bin Utsman bin Abbas bin Utsman an Masyayikhi. Nama lengkapnya Muhammad Hatib ini adalah Muhammad bin Utsman bin Abbas bin Utsman As-Sam, orang Sam. Syekh Nawawi menegaskan siapa yang dimaksud Syekh Muhammad Al-Hatib ini karena pertama, karena di kita juga ada ulama masyhur sama namanya Muhammad Al-Hatib. Ya, betul, Al-Mankabawi ya. Syekh, betul ya. Saya Muhammad Al-Hatib bin Abdul Latif Al-Mankabawi. Nah, beliau 1850-an. Beliau juga merupakan guru Imam Madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Salah satunya, saya juga penasaran, langsung cari tanya-tanya. Ternyata Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu adalah salah satu beliau murid dari Muhammad Al-Hatib Al-Mankabawi. Nah, yang di sini yang dimaksud oleh musannif Imam Nawawi yang mengijazahkan hadis yang kita akan baca ini, kemudian kita gali, renungi maknanya untuk kemudian jadi pegangan dalam kehidupan, bukan Muhammad Al-Hatib Al-Mankabawi. Tapi yang dimaksud di sini adalah Muhammad Al-Hatib orang Sam. Nama aslinya Muhammad bin Utsman bin Abbas bin Utsman As-Sami, orang Sam. An masyayikhi mutasilan ila bidar. Hadis ini terus nyambung ijazah dari gurunya ila abidar, nyambung sampai ujungnya di sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dar Al-Ghifari. Kita asing radhiyallahu anhu, amin bi Allah ya rabbal alamin, an Rasulillah SAW. Hadisnya ini, ya ibadi ini haram tudulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Satu panjang, mungkin kalau yang punya koleksi kitabnya paling guru-guru mah, bapak-bapak bisalah browsing. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar, panjang redaksi. Kita satu-satu aja, gak cukup malam ini satu hadis, ya seketemunya aja. Bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala ta'ala ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Poin pertama, sebelumnya hadis ini yang dimaksud adalah hadis qudsi, karena dijelaskan sebelumnya bima yarwihi an rabbihi. Hadis ini diriwayatkan dari Rabbihi, Tuhannya Nabi Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qala ta'ala. Kenapa dinamakan hadis? Karena kita mengenal ada yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukhatabnya Nabi Muhammad secara mukhatabnya, kemudian teksnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan hadis qudsi. Kalau hadis doang, teksnya keseluruhan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Makna yaitu tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi, teksnya dari Allah pun demikian maknanya. Ini dinamakan hadis qudsi. Bisa lurusnya, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Seperti ini yang kita bacakan, salah satunya di dalam Al-Quran tidak ada, tapi ini jelas adalah dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hadis qudsi. Bapak cari di Al-Quran yang ayatnya 6666 ayat tidak bakal ketemu. Padahal ini jelas adalah dauhan Allah, firman Allah. Namanya hadis qudsi. Ya ibadi, hai hambaku, kata Allah, ini sesungguhnya aku mengharamkan aku adulma terhadap dolim ala nafsi, terhadap diriku sendiri, danku sendiri, kata Allah. Wa ja'atu bainakum muharraman, dan aku jadikan dolim di antara kalian pun adalah hal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, pelajaran yang disampaikan dalam hadis qudsi ini
adalah mengenai tentang dolim. Dolim itu secara dasar adalah meletakkan sesuatu bukan pada letaknya, itu dolim. Secara pokoknya namanya yang dinamakan dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Naruh peci di lutut, nah itu dolim. Dolim. Karena tempatnya peci di kepala gitu. Dolim. Kata Allah, dolim adalah perbuatan yang haram ala nafsi terhadap diriku sendiri. Ini adalah salah satu sifat yang dinafikan. Mungkin kalau dalam tauhid sifat salabiyah. Sifat salafiyah itu sifat yang dinafikan sehingga tidak ada yang disebutkan, tetap ada yang terbukti. Bahasanya bahasa Indonesianya. Justru yang ada itu adalah mafhum mukhalafahnya. Itu yang dinafikan. Contoh, kata Allah haram bagiku dolim. Sifat dolim, perlakuan, perbuatan, ucapan dan lain itu dolim itu salah satu sifat yang dinafikan di Allah. Berarti dolim tidak ada di Allah, justru yang ada di Allah adalah mafhum mukhalafah, kebalikannya apa? Adil. Jadi Allah itu maha adil. Dolim tidak mungkin, mustahil, haram bagiku kata Allah. Itu warna naon? Ini warna apa? Hijau ya? Kan warna naon ya? Hijau. Bender warna, cara yang hijau ini, bender ini warna kuning. Nah, itu kan nafi, sesuatu yang tidak ada, jadi sifat kuuwuhna kalau orang Sunda bilang wujud kidam bako Allah kidam tidak ada awalnya. Allah teu aya mimitinya, tidak ada awalnya. Sifat Allah itu bukan tidak ada awalnya, karena itu jadi sifat dengan tidak adanya. Berarti yang tetap ada qadimun qaimatun bidatihi ta'ala adalah tidak ada awalnya, qadimnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya sifat nafi. Kata Allah haram dolim bagiku, kemudian wa ja'altu bainakum muharraman. Pun bagi kalian dolim adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang berfirman, disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makalah dolim termasuk jajaran dosa yang besar di hadapan Allah. Dolim itu ada dua. Nah, salah satunya di sarah hadis arba'in yang dikaji sama guru siapa? Tapi sarahnya itu pertama secara garis besarnya ada dolim terhadap diri sendiri, ada dolim kepada orang lain. Dolim terhadap diri sendiri contoh adalah yang terbesar diantaranya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membiarkan diri bodoh, tidak ngaji, tidak ikut majelis, tidak tahu tentang jajanan agama, tidak tahu tentang bab sholat, tapi tidak ikhtiar untuk mencari tahu, tidak hadir ke majelis taklim, tidak nyari ilmu. Berarti secara tidak langsung ia membiarkan dirinya bodoh. Itu dolim. Kemudian berlaku jahat, itu pun dolim. Kalau jahat secara personal berarti dolim kepada diri pribadinya. Lebih ini digambarkan dalam Al-Quran, dolim yang paling besar termasuk jajaran dolim terhadap diri pribadi, diri sendiri dalam surah Al-Luqman, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad atayna Luqmana kitaba, terus aniskurlillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi ya wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Lah ingat jaringan geus tegang si Luqman. Oh ya bahaya. Dah bahaya mun padahal surah Luqman itu sering ketika pecah nantinya pasti dibawa nih acara ekahan, acara hitanan biasanya dibawa tuh ayat etama ayat 13, 12 sampai ke pokoknya ruku kedua ain kedua. Poin-poin tip kiat menjadi orang tua dalam mendidik atau menciptakan anak yang soleh. Tadi siapa yang eka? Nah bapak cari aja di tafsir, kalau enggak datang ke ustadz, ke guru, gimana nih supaya anak saya menjadi anak soleh dan solehah.
Nah, itu kan. Kan doa mah anak itu supaya soleh dan solehah, tapi selalu ditekankan ke anak. Justru itu, kalau kata dai sejuta umat almarhumah, Islam itu bukan agama hayalan, bukan agama bim salabim ada kadabra. Islam itu agama proses. Untuk menciptakan anak soleh itu jauh-jauh hari dalam Islam. Dari mulai nyari bibitnya, pasangan, ada aturannya dalam Islam, betul. Dan dindun lah gitu kalau orang Sunda mah. Kemudian dalam cara bikinnya, membuatnya ada aturannya. Nggak asal bikin, klasik dulu, uduk dulu, baca doa. Itu teh untuk hasil anak yang soleh. Begitu lahir pun demikian, ada tata caranya. Ada tarbiyah qoblal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan sebelum lahir, bagaimana pendidikan ketika lahir, pendidikan setelah lahir. Baru tuh insya Allah jadi anak yang soleh. Kadang mah kita minta doa tiap hari, minta ya Allah berikan anak yang soleh dan solehah, tapi bandelnya luar biasa. Ngaji jarang. Kenapa? Ya mungkin kembali kepada kita. Kalau kata orang sepuh mah, bikin bata itu tergantung cetakannya. Kalau mau bikin bata jangan datang ke pabrik genteng, gak bakal selesai. Kalau bikin bata ya ke tempat cetakan bata. Bata bagus, bagaimana cetakannya? Bata cetakannya persegi bagus, hasilnya juga bagus. Artinya mau anak soleh dan solehah itu tergantung orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang tua yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Di mana tadi belok? Sabar menit deh, 5 menit deh. Tina ayat yang tadi. Poin pertama, pendidikan pertama Luqmanul Hakim itu bukan nabi, tapi walaupun sebagian ada yang yang meriwayatkan beliau itu adalah nabi ya, tapi namanya tapi dalam Ibnu Katsir begitu jumhur juga ulama menyebutkan Luqman itu bukan nabi, tapi manusia yang soleh, yang penuh hikmah, makanya namanya Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu yang penuh dengan hikmah. Padahal fisiknya itu biasa-biasa Luqman, enggak pendek, cuma mempunyai hidung mancung Luqman. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan Luqman itu adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Jadi manusia biasa, masyarakat biasa, bukan nabi, bukan wali yang terkenal, yang masyhur pada saat itu. Seorang tukang kayu dari negara Habsyi. Fisiknya pun pendek, standar, cuma mempunyai hidung mancung. Saya alhamdulillah pendeknya doang. Kebagian. Namanya itu Luqman bin Unaq bin Sadun. Namanya, nama aslinya. Al-Hakim karena apa yang ia ucapkan, ia mengatakan perbuatannya sudah semuanya mengandung ilmu, hikmah. Makanya Al-Hakim. Kalau sekarang ya ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu setiap ucapan ilmu semua. Kalau masih banyak ngaler ngidul ngomongin ini itu belum ahli hikmah gitu kan. Walaupun sekarang diartikan lain lagi, ahli hikmah itu biasanya dukun, Pak. Orang pintar gitu kan, macam-macam. Jadi kita harus tahu konteksnya di mana, siakul kalamnya kalau dalam kita mah. Dengar al-hikmah itu lagi ngomongin apa nih? Jadi jangan sampai tafsirnya gagal gitu. Ini al-hikmah yang dimaksud orang pintar, dukun, apa ulama al-hikmah yang benar gitu. Poin pertama, pendidikan pertama, ya bunaya la tusyrik billah. Pertama yang wajib diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak kita, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Dalam artian tanamkan keimanan, ketauhidan, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta kewajiban pertama kepada anak-anak kita. Mohon maaf. Ada yang ekstrim, pernah saya waktu itu masih kelas 3 tidak kan, ayah membalik udah ada ekstrim Tasik. Sekolah haram, matematika musyrik, IPA musyrik, luar biasa. Agama nomor 1. Tapi dipikir-pikir bener Pak. Terjadi siang dan malam menurut IPA bagaimana Pak? Yang membahas semesta IPA kan ya. Perputaran bumi. Kalau bumi tidak berputar, otomatis tidak ada siang dan malam. Musyrik loh Pak. Yang menciptakan siang dan malam siapa? Allah. Musyrik dah. Musyrik IPA, biologi musyrik. Wah, suka diacak-acak gitu kan. Yang wajib itu Islam, yang wajib itu adalah pendidikan agama. Artinya ya memang
Itulah kewajiban orang-orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Nabi juga dakwah 23 tahun, hampir setengahnya habis di Mekah, menanamkan apa? Tauhid. Belum ada sholat, belum ada zakat. Pas di Mekah, sahabat meninggal asal ngaku Allah Tuhannya, Muhammad nabinya, surga. Karena belum ada sholat, belum ada zakat. Baru 10 tahun kemudian di Madinah disempurnakan agama. Zaman sekarang kita meninggal, sholat Allah mengaku Tuhan, diaku Tuhannya Allah, kepada Nabi Muhammad mengaku Nabi dan Rasulnya, belum jadi jaminan surga. Sholatnya diperiksa, zakatnya diperiksa, hartanya diperiksa, betul Pak? Kedipan mata aja itu bisa jadi hisaban zaman sekarang. Menyakiti istri kita, sinis kepada besan kita, itu ada hitungannya. Sekarang kalau dulu mah asal iman kepada Allah, kenal kepada Allah, mengakui Muhammad utusannya, udah surga. Tapi sekarang, itulah 13 tahun menanamkan iman kepada anak kita juga adalah keimanan yang pertama, tauhid, yang sudah mulai luntur sekarang, wujud, kidam, bako, dan lain-lain. Inna syirka ladulmun adim, kata Allah, sesungguhnya syirik, musyrik, menyekutukan Allah adalah ladulmun adim, dolim paling besar, dolim ranking pertama di jajarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dolim menyekutukan Allah itu adalah salah satu tanda atau contoh dolim kepada diri pribadi kita. Jadi dolim ada dua, dolim terhadap diri sendiri. Dolim paling besar kepada diri sendiri adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak contohnya. Kemudian dalam inna urasnal kitabal ladzina astafaina min indina faminhum dolmun linafsi faminhum dolimun linafsi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dalam Al-Fatir, salah satu contoh dolim kepada diri sendiri, pertama menyekutukan Allah, yang kedua summa aurasnal kitabah, Allah mewariskan kitab-kitab kepada alladzina astafaina, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya. Yang dimaksud adalah nabi-nabinya. Kitab ada berapa yang wajib kita ketahui? 4. Ada gelap. Padahal rukun iman ya Pak. Rukun iman nomor 3 itu iman kepada kitab Allah. Kitab ada berapa? Nah, itu PR. Kepada nabi-nabinya Allah turunkan. Faminhum, kata Allah, zalimul linafsi, dari orang-orang itu sebagian ada yang dolim terhadap dirinya. Ini juga jadi dalil dolim itu ada dua. Pertama, dolim kepada diri sendiri. Nah, itu salah satunya. Mana contohnya? Allah memberikan kitab, Allah memberikan Zabur, memberikan Taurat, memberikan Injil, termasuk kepada kita akhir zaman memberikan Quran kepada nabinya yang dipilih oleh Allah. Aminhum, di antara kita ada dolimun linafsi, banyak yang dolim kepada diri-dirinya. Bagaimana maksudnya? Kita mengetahui, meyakini wabil Quran imaman. Quran itu adalah imam besar kita. Tidak ada imam besar kecuali Al-Quranul Karim. Kemudian pedoman kita. Tapi dalam buktinya baca jarang, menelaah jarang, apalagi ngamalin. Berarti itu adalah dolim kepada diri kita sendiri. Quran mah insya Allah pada mahal-mahal, tapi jadi cuma hidangan di rumah, jadi hidangan, jadi pajangan saja gitu kan. Paling minimal dibaca malam Jumat, Yasinan, tahunannya bulan Ramadan, padahal kewajibannya itu tiap saat Al-Quran. Berarti dolim nggak? Kita yakin kitab Quran diturunkan oleh Allah, kita yakin bahkan sudah ikrar raditu billahi robba wa bil Qur'ani, salah satunya imam kita, ikrar di hadapan Allah. Quran itu adalah imam kita, pedoman kita, tuntunan kita, sehingga tiap gerak sendi kehidupan harus sesuai dengan Quran. Tapi dibaca tidak, apalagi ditelaah, apalagi diamalkan, dolim. Itu nomor 2 dalam Al-Quran. Pertama, menyekutukan Allah. Kedua, tidak membaca, mengamalkan Al-Quran. Itu dan dolim kepada diri-diri kita. Insya Allah kita masih sering baca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Haram bagiku, kata Allah, pun demikian dolim aku haramkan kepada kalian semua. 1.
Ya ibadi kulukum dolun. Selanjutnya masih redaksi hadis pertama tadi. Ya ibadi he hamba-hambaku kulukum dolun. Semua kalian sasar, semua kalian sesat kata Allah. Kemudian bagaimana? Ilaman hadaitu. Kinlahnya pertemuan berikutnya cekap terus langkung 5 menit tadi janjinya ya terus kena ini. Ami penasaran. Berarti judul sinetron dipakainya kan? Sinetron ke ramena tahu-tahu bersambung ya. Jadi ngadaguan besok gitu. Simpulna benang merah nu tiasa disampaikan saat sebelum musonif membuka kemudian menyampaikan inti dari karangannya kitab Nashihul Ibad yang terdiri dari 10 bab dan beberapa maqal tersebut. Sebelum menginjak dan menerangkan itu, beliau sejak tabarukan meminta dan mengharap berkah dari Allah dengan menulis dan membacakan hadis yang beliau terima ijazah dari gurunya adalah Muhammad Hatib orang Sam. Hadisnya adalah panjang. Salah satu baris pertama ini adalah hadisnya hadis kursi, mohon maaf lupa mulu. Hadisnya hadis kursi karena dawuhan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi ini haram tutul ma'ala nafsi wa ja'atu bainakum muharraman. Poin pertama adalah larangan dan pengharaman dolim, baik dolim kepada diri kita semua maupun dolim kepada orang lain, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara luasnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan Islam dan juga ditambah-tambah ilmu sehingga kita peka sifat-sifat perbuatan dolim dan lain sebagainya sehingga akhirnya kita bisa jauh dan terhindar dari sifat dolim. Karena dolim ini adalah termasuk jajaran dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, tentu banyak salah, banyak kehilapan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah jelas dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا العمل. ربنا تقبل منا أعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعتنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة.